Halo teman-teman kalian di sini udah pada tahu belum apa itu topologi. Di sini kita akan membahas 3 topik apa aja. 1. Mengenal jenis topologi jaringan. 2. Mampu merancang dan mensimulasikan jenis-jenis topologi jaringan. 3. Mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari topologi yang dipelajari. Sebelum kita bahas 3 topik tadi, saya beritahu dahulu apa itu arsitektur topologi. Arsitektur topologi merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah jaringan. Pada sistem LAN terdapat 3 topologi utama yang paling sering digunakan, yaitu bus, star, dan ring. Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi topologi tree dan mesh yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Dengan populernya teknologi nirkabel dewasa ini, maka lahir pula satu topologi baru, yaitu topologi wireless. Berikut topologi yang dimaksud. Ada 1 topologi bus, 2 topologi ring, 3 topologi star, 4 topologi tree, 5 topologi mesh, 6 topologi wireless. Topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, pada topologi bus, 1 kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance, biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Berikut contoh gambar bus network. 1. Pada titik tertentu diadakan sambungan tap untuk setiap terminal. 2. Wujud dari tap ini bisa berupa kabel transceiver bila digunakan TIC coax sebagai media transmisi. 3. Atau berupa BNCT konektor bila digunakan tin coax sebagai media transmisi. 4. Atau berupa konektor RJ45 dan hub bila digunakan kabel UTP. 5. Suatu protokol akan mengatur transmisi dan penerimaan data, yaitu protokol Ethernet atau CSMA/CD. 6. Pemakaian kabel koax 10 base5 dan 10 AC/AC telah distandarisasi dalam IEEE 802.3. Transmisi data dalam kabel bersifat full duplex dan sifatnya broadcast semua. Terminal bisa menerima transmisi data di bawah ini contoh gambarnya. Tahukah kamu? Topologi bus memiliki kelemahan. Kelemahan topologi bus adalah 1. Jika kabel utama bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. 2. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. 3. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan. Topologi ring. Topologi ring biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. 1. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. 2. Penyelipan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan bit-bit tambahan lainnya. 3. Penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. 4. Pemindahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya, mungkin akibat salah alamat. 5. Pada hakikatnya, setiap terminal dalam jaringan cincin adalah repeater dan mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. Topologi star disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang, sebuah alat yang disebut konsentrator. Bisa berupa hub atau switch menjadi pusat.
di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator. Contohnya seperti gambar yang ada di gambar 1. Pada topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. 2. Terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau mau multi-access unit. 3. Bila menggunakan hub, maka secara fisik sebenarnya jaringan berbentuk topologi bintang, namun secara logis bertopologi bus. Bila menggunakan mau, maka baik fisik maupun logis bertopologi bintang. Topologi tree. 1. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. 2. Topologi pohon dimulai dari suatu titik yang disebut headen. Dari headen beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau di cabang. 1. Ada dua kesulitan pada topologi ini. 1. Karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan. 2. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur. Topologi MESH. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi, dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Topologi wireless. Jaringan nirkabel. Wireless LAN mungkin tampaknya sangat layak untuk diterapkan di mana saja dan kapan saja, tetapi harganya masih mahal dan kinerja masih belum dapat diandalkan pada kebanyakan kantor jaringannya menggunakan Ethernet kabel karena sudah lama terpasang dan harganya sangat murah untuk di rumah. Orang dapat menggunakan jaringan kabel telepon untuk menyambungkan banyak PC. Serba-serbi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan. DSB topologi ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN Wavelan Hotspot DSB.